Hai anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, kita akan kembali membahas mengenai grafik trigonometri sin dan cos ya. Seperti yang sudah kalian lihat di layar kalian ya. Jadi ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke video pembelajaran. Selamat belajar. Oke, seperti yang kalian lihat, di sini sudah ada grafik sin ya. Jadi kita mau bahas dulu sebentar tentang grafik sin dan cos yang sudah kalian bahas sebelumnya ya. Jadi kalau di sini ada grafik sin, sebentar. Ada grafik sin itu satu periodenya terdiri dari satu gunung dan satu lembah seperti tampak di layar kalian ya. Kalau A-nya bernilai positif ya, dia akan dimulai dari satu gunung dan diakhiri satu lembah. Itu satu periodenya. Kalau A-nya bernilai negatif, ya, dia akan dimulai dari satu lembah dan diakhiri satu gunung. Oke. Seperti video sebelumnya sudah dijelaskan, Y max, Y min, amplitudo, dan periode. Kita akan simpulkan saja kalau kita menggunakan rumus, gimana sih cara mencari Y max-nya? Ya, Y max dapat dicari dari mutlak A. Jadi kalau A-nya 2 ya mutlak 2. Kalau A-nya min 2 ya mutlak min 2. Mutlak min 2, 2. Ya, itu Y max-nya. Kalau Y min itu sama dengan min mutlak A. Kalau amplitudo itu mutlak A. Atau bisa dicari dari Y max dikurangi Y min dibagi 2. Periodenya 360 dibagi K. Oke? Ya, berikutnya itu grafik cos. Nah, kalau grafik cos, kalau sin tadi satu gunung, satu lembah, kalau cos satu periodenya setengah gunung, satu lembah, setengah gunung lagi. Atau kalau dimulai dari bawah, setengah lembah, satu gunung, setengah lembah. Ya, jadi A-nya bernilai negatif, maka mulainya dari setengah lembah, satu gunung, setengah lembah. Ya betul. Kalau A-nya bernilai positif, maka mulainya dari setengah. Setengah gunung, satu lembah, setengah gunung. Begitu ya. Nah, Y max-nya rumusnya mutlak A, Y min-nya min mutlak A, amplitudenya mutlak A, atau setengah dari Y max dikurangi Y min, kemudian periodenya 360 dibagi K. Ya, jadi Bu, rumusnya Y max dan rumusnya sin dan cos saat bentuknya Y sama dengan A cos KX, Y sama dengan A sin KX, apakah sama? Ya, sama. Ya, rumusnya sama. Oke, saat bentuknya A cos atau sin KX. Oke, silakan dicatat kalau belum dicatat. Oke? Oke. Ya. Oh ya, apakah Y max sama amplitudo itu sama, Bu? Tidak, ya. Kalau bentuknya A cos KX dan A sin KX nilainya sama, tapi definisinya beda ya. Kalau Y max kan nilai tertinggi, kalau amplitudo kan jarak. Ya, jarak dari garis setimbangnya itu ke ya Y max atau ke Y min. Ya, jarak. Jarak tidak pernah bernilai negatif. Tapi kalau Y max bisa saja bernilai negatif. Oke? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang mau kita bahas. Ya, jadi kita langsung saja ya masuk ke contoh soalnya. Contoh yang pertama, kalau saya punya gambarlah sketsa grafik berikut ini dalam interval 0 sampai 360. Jadi yang diminta itu ya, jadi kita buat yang pertama, ini A sampai C itu sama seperti di video sebelumnya ya. Jadi saya singkat saja. Oke, Y sama dengan sin X, caranya itu kita buat dulu. Saya cari dulu Y max, Y min, amplitudo, dan periodenya pakai rumus yang tadi.
ya. Terus kita mau gambar. Nah, gambarnya jangan tiba-tiba langsung menggambar, tapi kita harus pakai tabel, ya. Tabelnya adalah seperti ini. Nah, karena kalian sudah tahu sudut-sudut istimewa, jadi kalian bisa pakai sudut istimewa yang sudah kalian pelajari. Ada 0, 36, 30, 60, 90, dan seterusnya. Ya. Karena di sini X-nya dari 0 sampai 360, maka di sini buatnya 0 sampai 360. Oke? Terus Y-nya gimana? Y-nya tinggal dimasukkan saja. Karena Y sama dengan sin X, berarti Y sama dengan sin 0. Sin 0 berapa? 0. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Sin 180 berapa? 0. Sin 240 berapa? Min setengah akar 3. Begitu ya cara nyarinya. Seperti biasa kalian mengerjakan. Ya. Kalau sudah dibuat begini, baru digambar. Ya. Gambarnya, nah, saya contohkan sedikit ya. X-nya 0, Y-nya 0, berarti titiknya di sini. X-nya 30, Y-nya setengah kira-kira di sini. 60 setengah akar 3 kira-kira di sini. 91 di sini, 120 setengah akar 3 di sini, 150 setengah di sini, ya 180 0 di sini, 210 min setengah di sini, begitu ya. Begitu seterusnya sampai 360. Ya, setelah dibuat, kemudian disatukan dengan membuat grafiknya. Grafiknya jangan menggunakan penggaris ya. Ingat ini sin, berarti satu gunung, ya dimulai dari satu karena A-nya positif ya. Satu gunung, berarti buatnya begini, kira-kira ya. Tidak boleh lancip begini, tidak boleh. Ya, di gambarnya kalau bagusnya seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, kalau kalian mau menentukan Y max, Y min, amplitudo periodenya dari gambar, bisa ya. Menentukannya dari gambar bisa. Dilihat aja dari grafiknya ya. Oh ini yang tertinggi, Y max kan yang tertinggi. Oh ini Y max-nya. Oh Y max-nya 1. Y min-nya min 1. Begitu boleh ya. Periodenya, ingat satu periodenya sin, satu gunung, satu lembah. Oh ini dari 0 sampai 360. Oh berarti periodenya 360 ya. Amplitudenya Y max dikurangi Y min dikali setengah. Bisa ya. Oke? Oke. Itu sin X-nya. Kalau 4 kali sin X berarti dari yang tadi, ini dari yang soal A kan tadi soalnya, saya ingatkan lagi. Y sama dengan sin X ya. Soal A kan Y sama dengan sin X. Nah, di sini ada 4-nya, tinggal dikalikan 4 aja dari yang A. Ya, 4 kali YA. Berarti kalau ini YA-nya tadi kita udah cari, yang bawahnya ini tinggal dikalikan 4. Ya, 0 kalikan 4, 0. Setengah kalikan 4, 2. Ya, 2 akar 3, setengah akar 3 kalikan 4, 2 akar 3. Begitu seterusnya. Ini saya tulis YA, YB itu maksudnya adalah Y dari fungsi soal A, Y dari fungsi soal B, ya biar nggak bingung, kan ada sampai F kan. Nah, dari sini baru kita gambarkan. Nah, digambarkan, oh sebelum ke situ saya ingatkan dulu, yang mau kita gambar yang ini, X sama YB, kita kan mau menyelesaikan YB ya, YA ini tadi cuma bantuan saja ya. X-nya itu, Y-nya itu kita gambarkan kayak tadi, X-nya 0, Y-nya 0. X-nya 30, Y-nya 2 di sini. X-nya 90, Y-nya 4 di sini. Dan seterusnya. 152 di sini. Nah, 180 0 di sini. Ya, begitu 210 min 2 di sini. Nah, gambarkan deh. Setelah digambarkan, dibuat titik-titiknya, digambarkan. Ingat, tidak boleh pakai penggaris ya, menggambar grafiknya. Jadi, gambarnya seperti ini. Ya,
Oke, oke, oke. Jadi kita lanjut ke Y sama dengan sin 2X. Ya, ini bedanya dengan yang A tadi, kalau A cuma sin X. Ini ada duanya. Ingat, kalau ada duanya, ya, kalau ada K-nya, K itu mempengaruhi periode. Ya. Jadi Y max Y min-nya tidak berubah, amplitudenya juga, periodenya yang berubah. Jadi 180. Berarti satu periode itu 180. Ya. Kalau sampai 360 berarti 2 periode. Kita gambarkan 2 periode. Ya. Nah, bedanya begini. Ingat yang ada di bidang kartesius itu sumbu X dan sumbu Y. Tidak ada sumbu 2X. Jadi kita mulainya dari X dulu. Buat dulu X-nya 0, 15, begitu. Kemudian 2X-nya tinggal dikali 2. 0 kali 0, 15 kali 2, 30 kali 2, begitu seterusnya. Cari Y sin 2X-nya. Dimasukkan dari sini. Ya. Berarti sin 0 derajat ya 0. Sin 30 setengah. Sin 60 setengah kali 3, begitu seterusnya. Sampai 180. Bu, minta intervalnya kan 0 sampai 360. Kok di sini X-nya cuma sampai 180? Ya, nanti kita cari tahu gimana caranya ya. Tidak perlu menuliskan sampai 360 X-nya. Ingat ya X-nya. X beda dengan 2X. X-nya tidak perlu sampai 180 karena nanti terlalu panjang ya. Kita coba langsung deh. Nah, ini ya. Kita masukkan dulu X-nya 0, Y-nya 0, X-nya 15 kira-kira di sini, Y-nya setengah di sini. Terus saya pakai langsung 90, 45 dulu. X-nya 45, dia 1 di sini. Kurang ya ini tabelnya, nanti kalian tambahkan sendiri. 90, 0 di sini. Terus 105 min setengah di sini. Kira-kira. Kemudian ini naik, turun ya. 135 min 1 di sini. 180, 165 min setengah di sini. 180 di sini. Nah, begini ya. Kemudian, kalian kan lihat ya, ini sama 180, itu nilai Y-nya 0. Sama dengan saat X-nya 0, nilai Y-nya juga 0. Berarti kalau ini grafiknya naik, turun, grafik berikutnya pasti naik, turun, naik, turun. Kan akan berulang, sama terus. Nilai Y max-nya gimana? Sama. Ya, karena grafik sin dan cos itu kan sin, cos, dan tan itu berulang terus-menerus ya. Nah, jadi kalau ini sudah turun begini, pasti berikutnya naik. 0 ke 15 itu ditambah, X-nya ditambah 15, berarti 180 tambah 15 itu 195. Berarti saat di 195, Y-nya setengah. Ya. Kalau Y-nya 1, ini ditambah 30. Berarti ini ditambah 30, Y-nya 1. 0 ke 90 itu 90. Ya kan? 0 tambah 90 kan 90. Nilai Y-nya 0. 180 ditambah 90, 270. Nilai Y-nya 0. Nah, begini. Sampai ke 360. Jadi tidak perlu buat tabel sampai 360. Karena ini gambarnya ada 2 periode. Jadi cukup buat tabelnya 1 periode saja, tidak masalah. Ya. Kalau digambar, dia akan seperti ini. Nah, ini satu periodenya dari 0 sampai 180. Ini satu periode ya. Oke. Oke, kalau begitu ingat ya, sekali lagi Y max, Y min, amplitudo, dan periodenya boleh dicari pakai rumus, boleh dilihat dari gambar. Oke, kita lanjut. Nah, jadi dari A, B, dan C, saya simpulkan, nah begini, kalau grafiknya lebih dari 1 di bidang kartesius yang sama, harap dikasih nama. Ya. Yang warnanya hijau itu adalah grafik yang A. Saya kasih nama A. Harus dikasih nama. Ya.
Yang B itu grafiknya yang warna biru, yang ini yang C. Harus dikasih nama ya. Oke, sekarang kalian amati. Kalau dari dari ketiga grafik ini, bedanya apa ya? Jadi kalau yang A sama C, periodenya sama sampai 360. Tapi saat A-nya ini, depannya ini 1 sama depannya ini 4, Y-max dan Y-min-nya pasti akan berbeda. Ya. Jadi kalau A-nya yang di depannya itu, depan trigonometrinya beda, maka akan mempengaruhi Y-max, Y-min-nya, dan amplitudenya. Jelas ya. Kalau ini A sama C, dia mempengaruhi, kalau K-nya, dia mempengaruhi periodenya. Kalau A-nya gambarnya cuma satu periode, kalau yang C, yang C gambarnya ada 2 periode, ya. Oke. Itu sekilasnya. Sekarang kita masuk ke soal yang D. Nah, sin 2x plus 2. Yang ini ya, yang mau kita kerjakan. Tapi ini mirip dengan yang C, bedanya nggak ada plus 2 ya. Sekarang kita lihat dulu, ini adalah tabel yang C ya, sama persis kayak yang tadi, saya hanya menjiplak saja, menempelkan kembali. Kemudian karena ini plus 2 berarti dari fungsi yang C ditambah 2 ya. 0 ditambah 2 maka Y-nya sama dengan 2. Setengah ditambah 2, 2 setengah. 1 ditambah 2, 3. 0 tambah 2, 2. Begitu seterusnya sampai di 180. Oke ya, jadi seperti itu, tinggal ditambahkan 2. Ingat, yang kita gambar, yang kita masukkan ke bidang kartesius adalah X, ya, dengan yang D, YD berarti ya. Jadi tetap kayak tadi, 2X-nya ini cuma untuk membantu kita mencari nilai Y-nya. Ya. Oke, kita langsung gambarkan. Oh, kita tentukan dulu Y-max-nya, boleh ya. Digambar dulu juga nggak masalah. Y-max-nya berarti 3, dilihat dari mana? Dari sini, yang terbesar 3, yang terkecil 1. Ya, berarti Y-min-nya 1. Amplitudenya bisa dicari dari Y-max dikurangi Y-min dibagi 2. Dapatnya 1. Periodenya 360 bagi 2. Nah, 180 ya. Oke, berarti ini kita buat gambarnya ya. X-nya 0, Y-nya 2 di sini. X-nya 15, Y-nya 2,5 di sini kira-kira ya. Terus X-nya 45, Y-nya 3 kira-kira di sini. Nah, oke, dan seterusnya ya. Begitu sama kayak tadi ya caranya. Kalau sudah 180, Y-nya 2, sudah naik, turun, nanti akan naik lagi ya. Jadi gambarnya akan seperti ini. Nah, naik, turun, naik, turun. Begitu ya. Ini 2 periode juga ya. Karena satu periodenya hanya 180. Y-max-nya 3, Y-min-nya 1. Nah, jadi boleh ditentukan dari gambar atau dari tabelnya. Oke? Oke. Kita simpulkan sekarang C dan D. Jadi C-nya saya gambarkan, ini C-nya. Ini yang D. Kalau kalian lihat, kalian perhatikan, grafiknya dari C ke D gimana ya? Dari C ke D itu naik, Bu. Naik sejauh berapa? Dilihat. Titiknya dari sini, 0, 1, 2. Oh, naik sejauh 2, Bu. 1, 2. Ini juga sama. 1, 2. Jadi, saat bentuknya saya yang ini, bentuknya, yang C ya, bentuk umumnya itu Y sama dengan A sin KX. Yang D ini bentuknya A sin KX plus C. Saat bentuknya ada plusnya,
ya, plus 2-nya atau min 2 terserah ya. Saat bentuknya ada plus C-nya, saya tuliskan ulang di sini deh. C ini mempengaruhi pergeseran ke atas atau ke bawah. Kalau C-nya lebih besar dari 0, dia bergeser ke atas. Sejauh C. Jadi dari grafik A sin KX, dia akan bergeser ke atas. Kalau C-nya lebih kecil dari 0, dia gesernya ke bawah. Ya. Begitu. Ya. Jadi dasarnya yang A sin KX, kalau ada plus C-nya dari dasar, tinggal digeser ke atas atau ke bawah, dilihat C-nya. Oke? Begitu? Iya. Jadi tanpa membuat tabel tadi, bisa lo langsung menggambar grafiknya. Ya. Nanti dari grafiknya baru ditentukan Y-max, Y-min-nya, dan kawan-kawan. Oke? Oke. Nah, kemudian kita tentukan juga ini Y-max-nya 1. Ini Y-max-nya 3. Kira-kira kalau bentuknya yang Y sama dengan A sin KX, gimana ya cari Y-max-nya kalau menggunakan rumus? Kalau Y A sin KX kan mutlak A. Ini masih ada hubungannya dengan mutlak A. Mutlak A gimana ya? A-nya kan 1. Dimutlakin 1, berarti 1. Biar jadi 3, ditambah 2. 2 tadi adalah C-nya. Berarti Y-max-nya adalah mutlak A ditambah C. Y-min-nya min mutlak A ditambah C. Amplitudonya tetap mutlak A, tidak perlu ditambah C. Periodenya satu di sini ya. Periodenya tetap 360 dibagi K. Makanya saya tadi bilang ya di awal, Y-max sama A-nya itu kebetulan sama. Tapi ada kondisi seperti ini. Y-max-nya berbeda dengan nilai A-nya. Ya. Oke? Oke. Silakan dicatat ya. Kemudian kita lanjut ke yang E. Yang E, Y sama dengan sin 2X min 60. Jadi dari cari dulu X-nya, tentukan dulu X-nya, kemudian cari dulu 2X-nya, tinggal dikali 2 kayak tadi, terus dari 2X-nya dikurangi 60. Beda dengan yang plus C tadi ya, ini menggunakan kurung, jadi beda. Ya, ini derajat. Jadi 0 kurangi 60 ya min 60, 30 kurangi min 60 ya min 30, begitu ya. Baru dicari Y-nya. Berarti Y sama dengan sin min 60. Kan lihatnya dari sini ya, dari yang ini. Berarti jadinya min sin 60. Ingat ya, kuadran 4. Min setengah akar 3. Nah, ini dapatnya dari sini ya. Begitu seterusnya. Sampai X-nya 360. Nah, ini X-nya cuma 210, Bu. Ya sudah, nanti ditambahkan kayak tadi. Oke? Oke. Ya. Kita masukkan, nah ketutupan Y-max-nya. Ya, kita cari Y-max-nya. Dari sini boleh Y-max-nya 1, Y-min-nya yang paling kecil adalah min 1, amplitudenya 1, kayak tadi ya, Y-max kurang Y-min bagi 2, periodenya 180. Berarti gambarnya 180 derajat periodenya ya. Oke, kita gambarkan. Yang digambarkan ingat X-nya sama Y-nya. Jadi kalau digambar seperti ini. Bentar. 0 min setengah akar 3.
kira-kira di sini ya. 15 derajat min setengah di sini. 30 derajat 0 di sini. Ingat, sin itu satu gunung, satu lembah. Kalau ini digambar, ini bukan satu gunung mulai dari 0 ini ya. Ya, kita bahas habis ini. Sekarang kita gambar dulu. Kalau digambar-gambar, begitu saya langsung ya ke gambarnya. Dia gambarnya seperti ini. Nah, satu periodenya itu yang ini, nah. Satu periodenya itu dari sini sampai sini. Satu gunung, satu lembah, satu periode. Satu periode tidak selalu dimulai dari menempel pada 0,0. Tidak selalu harus dimulai dari 0. Tidak ya. Satu periodenya seperti ini. Jadi yang ini adalah bagian dari periode yang lainnya. Oke? Oke. Ya. Kok bisa, Bu, ya ini gambarnya kayak begini? Ya, karena bentuknya bukan Y sama dengan A sin KX saja. Ya. Bentuknya beda. Bentuknya beda gimana? Oke, kita simpulkan sekarang. Kalau yang C, ini kalian perhatikan yang saya bold ya, C dan E. Yang C itu bentuknya adalah Y sama dengan A sin KX. Grafiknya itu yang warna ungu ini adalah grafik C. Kemudian kalau yang E, ini grafiknya yang ini. Nah, yang E bentuknya hampir sama ya. K-nya kan 2, sama-sama 2. Ini kalau saya tulis bentuk umumnya, sin 2 dalam kurung X dikurangi 30. Dapat dari mana? Dapat dari min 60 dibagi 2. Itu min 30. Jadi, min 30 ini mempengaruhi grafik bergeser ke kanan atau ke kiri. Kalau kalian lihat, C ini dari 0 ke 30 dia bergeser ke kanan sejauh 30. Dari 45 ke 75 dia bergeser ke kanan sejauh 30. Dari 90 ke 120 bergeser ke kanan sejauh 30. Ya. Jadi yang E, kita tulis bentuk umumnya yang E, saat bentuknya A sin K dalam kurung X plus B, dia akan mempengaruhi grafik. Kalau B-nya lebih besar dari 0, dia bergesernya ke kiri, bukan ke kanan ya, ke kiri. Kalau B-nya lebih kecil dari 0, ini min 30, lebih kecil dari 0 kan, bergesernya ke kanan. Oke? Ya, bergesernya ke kiri atau bergesernya ke kanan. Nah, gimana dengan nilai Y-max dan Y-min-nya? Kalian lihat, apakah Y-max dan Y-min-nya berubah? Tidak. Jadi kalau bergesernya ke kanan dan ke kiri, tidak mempengaruhi Y-max, Y-min, amplitudo, ataupun periode. Hanya mempengaruhi titiknya, letak X-nya. Ya. Yang awalnya mulainya di 0,0, mulainya jadi di 30,0. Cuma mempengaruhi itu, tapi tidak mempengaruhi Y-max, Y-min, dan amplitudo, dan periode. Ya. Ini satu periodenya tetap 180, tapi mulainya dari 30 sampai 210. Oke? Oke. Sekarang kita ke F. Ya. Berarti yang F ini perhatikan yang saya bold ini ya. Tadi awalnya yang C ini. Kemudian kalau ada plus 2, dia bergeser ke atas sejauh 2. Berarti grafiknya begini. Ya, ini adalah grafik yang D. Kemudian kalau ada
Yang min 60 ini diubah dulu ke Y sama dengan sin 2 dalam kurung X min 30 derajat plus 2. Dia bergeser sejauh 30 ke kanan. Berarti grafiknya seperti ini yang E. Nah, mulainya dari sini ya, satu periodenya sampai sini. Nah, jadi bisa kita simpulkan, saya tulis di sini bentuk umumnya yang F, kalau Y sama dengan A sin K dalam kurung X plus B plus C, B itu mempengaruhi pergeseran ke kanan dan ke kiri. Kalau ke kanan tadi B lebih besar dari 0, bergesernya ke kiri, maaf ya, bergeser ke kiri, kalau B-nya lebih kecil dari 0, bergesernya ke kanan. Tapi ingat ya, bentuknya harus K-nya di luar X ya. K dalam kurung, harus di luar kurung ya. Kemudian kalau dia C lebih besar dari 0, bergesernya ke atas. Kalau C-nya kurang dari 0, bergesernya ke bawah. Oke. Terus rumusnya gimana? Rumusnya, jadi untuk ini, ya, Ymax itu rumusnya, Ymax-nya dapat dicari dari, ingat ya, mutlak A plus C. Bergeser ke kanan kiri tidak mempengaruhi Ymax ya. Begitu juga Y-nya. Amplitudonya tetap mutlak A, periodenya tetap 360 dibagi K. Nah, begini ya. Oke, oke, ya silakan dicatat ya, dicatat sendiri. Oke, begitu ya. Kita lanjutkan kalau begitu. Jadi kalian tanpa membuat tabel sebenarnya dari grafik yang C bisa langsung gambar yang D ataupun E. Tinggal digeser-geser begitu langsung ya, tanpa pakai tabel. Langsung digeser di gambarnya, jangan lupa dikasih nama tabelnya, grafiknya ya. Oke. Nah, sekarang kalau bentuknya cos ya. Kalau ada cos 2x, maka sama kayak tadi, buat dulu. Ini ada skalanya, berarti kalian tinggal sesuaikan saja. Satu satuan, 3 kotak, berarti di buku kotak-kotak kalian, kalau 0 ke 1 itu 3 kotak, yang Y-nya 1 ke 2 berarti kotak ke-6, begitu seterusnya. Yang X juga sama. Nah, ingat, Ymax, Y-min-nya rumusnya sama dengan sin-nya, berarti begini, ya, tinggal dibuat sama persis dengan X ya, dengan sin tadi ya, 2X-nya, X-nya tinggal dikalikan 2. Ya, tapi bedanya adalah ini, cos-nya ya, cos 0 ya 1 ya, jangan disamakan dengan sin-nya ya, cos 30 setengah akar 3, begitu, seterusnya. Saya yakin kalian bisa ini. Oke. Sekarang kita gambar. Gambarnya akan seperti ini. Ya, ingat kalau cos itu dimulainya dari setengah. Karena A-nya positif, maka dia setengahnya setengah gunung ya, bukan setengah lembah. Kalau sudah, ini satu periodenya dari sini sampai 180. Berarti gambar ini ada 2 periode. Ini adalah 1 periode. Oke. Ini gambar yang cos. Kalau min cos X berarti gambarnya dari bawah ya. Amplitudo, saya yakin kalian bisa masukkan ini. Tinggal dikalikan 0 ya. Min cos X ya, berarti min cos 0. Cos 0-nya 1 berarti min
1, begitu. Min cos 30 berarti min setengah per 3, begitu seterusnya. Tinggal digambar. Nah, gambarnya dari bawah ya, karena A-nya negatif. Ini A-nya negatif. A-nya sama dengan min 1. Setengah lembah, 1 gunung setengah lembah. Kemudian, nah, yang C. Kalau yang C, beda ya. Ini min-nya di luar, ini min-nya di dalam kurung. Ingat prinsipnya, aturan kuadran 2. Kuadran 2 cos-nya bernilai, kuadran 4, maaf. Kuadran 4 cos-nya bernilai positif. Jadinya, cos min X tetap jadi cos X. Maka 2 cos X. Maka yang kalian gambar nanti Y sama dengan 2 cos X. Jadi ubah dulu, baru digambar ya. A-nya 2, K-nya 1, ya. Tinggal dimasukkan, digambar. Nah, begini tabelnya. Kita gambar. Nah, gambarnya seperti ini ya. Ingat yang digambar adalah Y sama dengan 2 cos X. Oke. Y max-nya 2, Y min-nya min 2 ya. Oke, sekarang beda dengan yang tadi ya. Kalau yang A itu cos 2X. Nah, yang D ada min 1-nya. Ingat tadi kalau ada ini plus C. Kalau C-nya lebih kecil dari 0 berarti dia bergeser ke bawah. Berarti ini grafik yang A ya, bergeser ke bawah. Berarti dari 1 turun 1 langkah ke 0. Dari 45 turun 1 langkah ke min 1. 90 ini min 1 turun 1 langkah, min 2. Ini turun 1 langkah setengahnya, min 1,5. Ini turun 1 langkah di sini. Ini turun lagi 1 langkah di sini. Nah, begitu seterusnya. Jadi gambarnya akan seperti ini. Ingat kalau ada 2, berarti dikasih nama. Benar ya, ini yang A, ini yang D. Jadi tanpa buat tabel ya, tanpa membuat tabel, saya nggak ada yang buat tabel ya, yang D, saya langsung turunkan satu-satu. Boleh ya, yang penting ada dasarnya. Oke, dari gambar ini kita bisa tentukan ini Y max-nya. Y max-nya 0, ini Y min-nya. Y min-nya min 2, amplitudenya 1, Y max dikurang Y min bagi 2, periodenya 360 bagi 2 ya, karena ini K-nya di sini. Ya, oke. Jangan lupa ya. Sekarang yang E. Ingat yang E, kalau 2-nya masih ada angka di dalam kurung, ubah dulu jadi cos, 2-nya dikeluarkan, X, min 60 bagi 2 berarti min 30. Ya, berarti ini bergeser ke kanan sejauh 30. Berarti gambarnya kayak begini. Saya ambil lagi dari yang dasar, saya sudah tuliskan A-nya, terus saya geser sejauh 30, berarti A-nya ini E-nya, ya, bawahnya E. Ini dari X-nya 0, bergeser sejauh 30 ya berarti di sini. Terus yang 45 ditambah 30 berarti 75 di sini, ya. Di sini. Begitu seterusnya, ya. Tinggal digeser-geser. Nah, bisa ya? Bisa. Oke. Ya, jadi bisa digeser-geser tanpa membuat tabel. 90 digeser sejauh 30, 120, berarti tinggal ditambah-tambah. Ya, oke. Kalau begitu kita lanjut ke F. Oh, belum. Y max-nya yang warna yang ini ya, ungu ini ya. Y max-nya ini, Y max-nya adalah 1, Y min-nya adalah min 1, amplitudenya 1, periodenya 180. Ingat, kalau hanya bergeser kanan kiri, tidak mempengaruhi
Y max, Y min, amplitudo, dan periode ya. Yang dipengaruhi itu titik mulanya satu periodenya itu di mana. Itu yang dipengaruhi. Oke? Sekarang ke yang F. Yang F dari yang E tadi, ingat kasih nama dulu A, E, dari yang E tadi dikasih geser-geser. Geser ke bawah sejauh 1. Maka yang ini geser ke bawah sejauh 1. Ini geser ke bawah sejauh 1. Geser ke bawah sejauh 1. Ini juga sejauh 1 dan seterusnya ya. Nah, hingga dapatlah gambar yang warna hitam ini. Oke, sekarang kita tentukan Y max-nya. Y max-nya yang ini, ya ganti warna deh. Y max yang ini, Y max-nya 0. Y min-nya yang ini, ya kan? Y min-nya min 2. Terus amplitudenya 1, periodenya 3. 180. Nah, bisa ya. Jadi, kalau pakai rumus gimana, Bu? Kalau pakai rumus, sama dengan rumusnya sin tadi. Kan tadi kita udah bahas ya, sin dan cos rumusnya sama. Jadi kalau Y A cos K dalam kurung X plus C, dalam kurung plus B, ya, saya tuliskan. Jadi saya juga bingung ya. Nah, begini ya, rumusnya sama dengan yang sin. Tadi kalian lihat ya, yang sin. Nah, jadi tanpa membuat tabel berulang-ulang kali, ya maaf ada selingan sedikit ya, tanpa membuat tabel berulang-ulang kali, kalian bisa langsung menggeser-geser, tapi dengan syarat ini K-nya harus sama. Oh, ini K-nya 2. Dasarnya itu K-nya 2. Di sini juga harus K-nya 2 ya. Jangan kalian geser-geser ternyata K-nya beda, A-nya beda. Ya, A-nya juga harus sama, A-nya 1. Yang satunya A-nya min 1, satunya A-nya min 1, kan beda. Ya, maaf ya banyak selingannya. Nggak masalah ya. Oke. Oke, begitu ya. Jadi kalau mau digeser-geser boleh tanpa buat tabel, tapi harus ada tabel dasarnya. Tabel dasarnya adalah Y sama dengan cos 2X. Begitu. Oke? Bisa? Ya. Kalau masih belum paham, silakan bertanya kepada kami, guru pengajar matematika kalian. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Ya. Selamat belajar, Tuhan memberkati.